Bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama calon anggota legislatif Dapil 1 Jawa Barat. Ada Bapak Joni Toat dari Partai Perindo dan juga ada Ibu Atalia Praratia dari Partai Golkar. Saya kembali terlebih dahulu ke Pak Joni. Pak Joni, komisi mana yang nanti akan dipilih dan kenapa memilih komisi tersebut untuk masuk ketika berada di Senayan? Kalau saya mungkin tidak memilih ya, nanti apapun yang ditugaskan oleh partai saya terima, tapi kalau saya boleh mungkin diberi kepercayaan di Komisi 3 dan tentunya dalam bidang hukum sesuai dengan kapasitas saya, itu aja. Oke, di bidang hukum, karena latar belakang Pak Joni ya sebagai di bidang hukum. Kalau Bu Atalia sendiri, komisi mana yang nanti rencananya ingin di situ dan kalau bisa partai juga menempatkannya di sana nih? Jadi saya itu sebetulnya concern terkait dengan bidang pendidikan. Tapi ketika saya melihat komisi-komisi yang ada di DPR RI, nampaknya saya lebih cenderung ada ketertarikan yang cukup kuat begitu ya di Komisi 8. Komisi 8 ini adalah agama, kemudian sosial, kemudian kebencanaan, kemudian juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu istilahnya saya banget gitu ya. Jadi bahwa memang ada satu yang di luar kapasitas saya selama ini, yaitu terkait dengan agama. Tetapi saya melihat karena saya pun di organisasi Jabar Berak mendorong terkait dengan toleransi antar umat beragama, begitu, termasuk juga kita punya camp toleransi dan lain sebagainya, itu nampaknya juga perlu untuk kita dukung dari sisi itu. Nah, tapi dari yang tiga lainnya, itu terkait dengan sosial, kebencanaan dan perlindungan perempuan dan anak, itu adalah sesuatu yang saat ini sedang saya perjuangkan, begitu. Dengan berbagai organisasi saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI, saya sebagai Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat, saya sebagai pendiri dan Ketua Umum Jabar Bergerak, saya juga sebagai penggagas banyak hal ya, diantaranya juga Sadarka, yaitu satu data keluarga Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini nampaknya semua sejalan begitu. Jadi dalam arti bahwa ketika saya nanti masuk di komisi tersebut, saya sudah memiliki dasar ya pengetahuan mengenai apa, bagaimana dan solusinya apa begitu. Jadi tinggal disempurnakan lagi, disesuaikan justru dengan mungkin berbagai fenomena yang nanti akan muncul begitu. Jadi ya istilahnya bahwa itu yang saya yakin saya bisa melakukan itu. Gitu. Dari masing-masing komisi tersebut, pemirsa, sekali lagi tadi sesuai dengan kapabilitasnya, Bu Atalia juga tadi di komisi 8 ya, lalu juga Pak Joni ini di komisi 3, ini terutama bidang hukum sebagai juga latar belakangnya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita melihat hasil survei di 2023 ini dari 10 lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga DPR ini berada di urutan kedua terakhir ya, dan ini menjadi salah satu PR tentunya bagi siapapun yang duduk menjadi anggota legislatif untuk kembali meningkatkan marwah DPR. Apa yang nanti akan dilakukan dalam tanda kutip agar Bapak dan juga Ibu ini agar tetap bersih ketika duduk di DPR nanti, Bu Atalia? Yang paling penting adalah keteladanan. Saya meyakini bahwa segala sesuatu itu orang melihat yang kita lakukan ya. Jadi begini, saya sendiri agak sedikit kaget Kang Irfan ketika saya melihat banyak sekali jargon-jargon yang diusung begitu oleh berbagai mungkin partai atau mungkin calegnya begitu ya, terkait dengan janji-janji begitu. Saya sendiri agak kaget, kenapa? Karena saya menyadari bahwa menjadi calon anggota legislatif itu nanti bukan kemudian kita langsung mewujudkan apa yang masyarakat inginkan. Tugas kami adalah menyampaikan aspirasi begitu. 3 hal sebetulnya tugas dari anggota dewan itu. Yang pertama adalah membuat undang-undang, kemudian yang kedua adalah terkait dengan penganggaran, yang ketiga adalah pengawasan begitu. Jadi ketika saya agak kaget gini, karena di jalan-jalan tuh banyak yang mengatakan begini, kalau memilih saya maka BPJS akan gratis begitu katanya ya. Terus atau kemudian 50.000 orang akan diajak berwisata kemana gitu. Atau harga bahan baku bakal murah. Saya bilang bukan seperti itu. Kalau saya kepada masyarakat, saya tidak mau menjanjikan apa-apa, tapi saya siap berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat sampai titik dan penghabisan. Saya mengatakan begitu. Karena bagi saya itu yang paling penting adalah berjuang, dan saya menyadari bahwa masyarakat saat ini mengalami mungkin skeptis, ada skeptikal terkait dengan para calon anggota legislatif, karena tadi menjanjikan terlalu banyak, tapi mereka tidak bisa melakukan itu, tidak bisa mewujudkan itu, kemudian mereka tidak turun. Jadi saya agak khawatir ketika saya turun ke masyarakat, saya tanya, ini ada anggota legislatif nggak selama 5 tahun ini datang ke sini? Nggak ada. Jadi cuma pada saat masa kampanye mereka turun.
saya katakan jangan pilih yang begitu, saya bilang. Oke. Jadi teman-teman, saya bilang ini semua harus pintar bahwa mereka-mereka yang turun pada saat pencalonan saja, bukan orang yang tepat untuk dipilih, saya katakan. Jadi lihat latar belakang, lihat rekam jejaknya, saya bilang. Sehingga apa? Masing-masing teman-teman ini punya pengaruh yang luar biasa. Jadi one man one vote itu penting sekali. Maka saya juga ajak mereka supaya semua terlibat. Tapi pada intinya bahwa keteladanan itu yang paling penting ya. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana kita harus berupaya yang terbaik sehingga kepercayaan kembali lagi kepada para anggota legislatif itu menjadi satu hal yang menjadi penting sekali. Oke, keteladanan. Pak Joni, apa yang nanti akan dilakukan terutama untuk meningkatkan marwah DPR yang saat ini terpuruk di peringkat ke-9 dari 10 lembaga? Itu pun menjadi suatu pemikiran buat saya dari awal, dari kemarin itu memang sangat memprihatinkan ya. Tapi saya rasa saya atau Bu Atalia juga, kami berdua tidak bisa secara pribadi untuk mempengaruhi yang lain-lain. Kita akan memberikan keteladanan apa yang kita buat, mulai dari awal tingkat kehadiran. Jangan sekarang kita nyalek, janji begini begitu. Saya nggak banyak janji juga, aspirasi memang akan tampung, tapi dari diri sendiri kedisiplinan harus diutamakan. Kita mulai mempengaruhi kawan-kawan yang lain, nanti di sana insya Allah kalau kami duduk, kami bisa mempengaruhi, dan saya akan menekankan agar setiap partai juga menekankan kepada anggota legislatifnya untuk disiplin. Itu yang penting. Kalau mereka tingkat kehadirannya berkurang, mana bisa menyampaikan aspirasi gitu. Jangan hal-hal yang penting, misalnya mau pemilihan presiden atau undang-undang, baru mereka datang gitu untuk kepentingan partai. Tapi ini kita harus membela untuk kepentingan masyarakat, kita tetap harus hadir. Oke, ketika rapat nggak boleh bolong-bolong ya Pak ya. Gitu. Ketika tidak hanya reses datang, tetapi juga ketika kehadiran menjadi hal yang penting. Kalau tadi saya kutip dari Pak Joni itu adalah soal kehadiran yang paling penting. Bagaimana bisa menyampaikan aspirasi, hadir pun juga tidak ada gitu ya di dalam kegiatan-kegiatan di kedewanan seperti itu. Ada satu hal yang menarik pemirsa adalah soal pemilih di 2024, yaitu kurang lebih hampir 60%-nya adalah pemilih pemula, dan itu lebih besar dibandingkan juga pemilih, kalau kita bilang pemilih milenial lebih banyak daripada pemilih kolonial seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa agar partisipasi para pemilih pemula ini bisa didorong oleh para calon anggota legislatif ini dan juga mereka tidak apatis terhadap politik. Kita akan hadirkan kembali perbincangan bersama kedua calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar dan juga Partai Perindo untuk Dapil 1 Jabar. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.